Pertama, kita akan melihat bagaimana Sylvester diskak habis oleh Adian Napitupulu. Dari pertanyaan yang membingungkan hingga Sylvester tak bisa berkata apa-apa, yuk ditonton. Kalau cuma ada dua pasangan di Jakarta misalnya, ada Anies sama Ahok, kira-kira relawan Jokowi akan kemana? Kalau selama ini kan teman-teman kebanyakan Pak Ahok ya, itu yang kenyataan. Benar nggak bro? Kami ini dulunya pilkada DKI. Itu problem lu ketika lu berpihak pada orang bukan pada ide dan gagasan. Itu masalah lu. Kalau lu komitmen berpihak pada ide dan gagasan, lu tidak akan bingung. Enggak, bukan. Waktu itu, bro, kita mendukung Pak Ahok karena ide dan gagasan, karena dia punya hati buat rakyat. Waktu itu, ingat ya? Tapi kalau sekarang pilihannya kemana, Bang Sylvester? Sampai saat ini belum ya bang ya. Belum. Ini Silver, betul yang bilang tadi. Kaisang ini anak presiden 2 periode. Oke, adik wakil presiden terpilih, ketua umum partai 1%. Efek Jokowi nggak ada, efek PSI nggak ada, efek Gibran nggak ada. Ketika Adian ingin dipojokkan oleh Sylvester, justru keadaan dibuat terbalik. Ya jadi gini, kita pun ya melihat sosok Pak Jokowi ini bukan karena di kekuasaan tadi bro, tapi beliau sosok yang merakyat, ya kan? Makanya bro dulu juga dukung Pak Jokowi kan? Gitu loh. Ketika idenya sama, karena dia tidak korupsi. Ketika dia setia pada konstitusi, dia mau membangun demokrasi dan bla bla bla. Pak Jokowi melanggar konstitusi yang mana? Kalau kemudian undang-undang dirubah untuk kepentingan keluarga, itu problem besar buat bangsa ini. Undang-undang yang mana? Itu kita harus bersikap. Kenapa kita cinta Indonesia? Kita cinta bangsa ini. Tidak bisa tidak. Bro. Dan itu mengajarkan bahwa setialah pada ide dan gagasan, bukan pada orang. Karena orang-orang akan berganti, orang-orang akan mati, tetapi ide dan gagasan itu yang kemudian akan kita perjuangkan di kemudian hari. Ketika Adian ingin dipojokkan oleh Sylvester, justru keadaan dibuat terbalik. Adian, undang-undang mana yang dirubah oleh Pak Jokowi? Sebutkan, buktikan. Jangan hanya asal bicara. Undang-undang yang mana? Dia bisa menjelaskan bos sendiri nantinya ketika dia sudah turun. Enggak. Sekarang undang-undang yang mana yang dilanggar Pak Jokowi? Iya dong. Itu aja. Enggak. Adian, bro. Jangan ngomong. Nanti kita pertanyakan ketika sudah asal bunyi, jangan. 20. Undang-undang yang mana? Siapapun tahu bahwa sebenarnya Gibran tidak cukup umur, tapi kan kita tidak mau kembali pada perdebatan itu. Kenapa kemudian undang-undang itu dirubah? Kenapa kemudian diadukan ke MK? Ada omnya di situ dan sebagainya. Kita tidak mau kembali pada perdebatan lama itu. Tapi yang pemilu bisa lihat tanggal 20 Oktober dia selesai dan PDI Perjuangan tetap ada. PDI Perjuangan tetap ada di parlemen. Kita kan tetap punya sekian banyak kepala daerah. Undang-undang pemilu. Sekian banyak. Bro dengar dulu ya. Saya mau lagi. Momen panas Adian berdebat sengit dengan Sylvester yang bicara besar. Saya mau lanjut. Itu tidak ada hubungan dengan Pak Jokowi. Siapapun yang tahu bahwa kemudian itu menjadi keputusan yang tidak adil ketika ada saudaranya menjadi hakim. Perdebatkan itu lagi atau tidak? Undang-undang kita mau memperdebatkan itu lagi atau tidak? Nggak apa-apa. Kalau bro belum selesai dari kekalahan kemarin belum selesai di Mahkamah Konstitusi. Saya dengar dari Gerindra dulu. Bang Adian tahan dulu. Bro, kita sedang mempersiapkan diri menyambut tanggal 20 Oktober. Oke, Bang Adian tahan dulu. Undang-undang itu setahun lalu diajukan oleh 21 orang bro, bukan oleh Pak Jokowi. Oke, tahan dulu Bang Adian. Oleh saudaranya dia begitu. Kita lupakan mantan. Oke Bang Adian. Kita lupakan mantan. Oke, silakan Bang Daniel. Momen Sylvester dirujak habis dengan argumen Adian Napitupulu. Yang menarik ke pernyataan dia dong tadi bahwa efek Gibran ini berbahaya juga. Kenapa mengadu domba banyak kali bahaya gitu? Nggak boleh. Bukan. Bro, bukan mengadu domba. Jadi gini, kita solid. Ternyata efek Gibran lebih tinggi dari Jokowi. Enggak. Itu kalau kemudian itu terjadi bagaimana? Bro, nggak bisa dipisahkan. Sorry. Begini. Kalau menurut gua bukan efek Gibran, bukan efek Jokowi, bukan efek Prabowo, tapi efek kekuasaan. Pengaruh kekuasaan pada pilkada melalui seluruh infrastruktur negara, melalui seluruh finansial yang digunakan dan sebagainya, itulah mempengaruhi keterpilihan dia, bukan faktor orang. Kita lihat nanti sekarang survei tadi ketika kemudian Prabowo sudah terpilih kemarin, Jokowi lebih rendah daripada Prabowo. Kita lihat tanggal 20 Oktober nanti ketika Jokowi sudah keluar dari Istana Negara, berapa persen efek dia? Tidak ada. Artinya bahwa yang memberikan efek bukan orangnya, tapi kekuasaan dan jabatan dia pegang. Momen memalukan Sylvester kena skakmat oleh Adian Napitupulu.
Ketika kemudian Prabowo sudah terpilih kemarin, Jokowi lebih rendah daripada Prabowo. Kita lihat tanggal 20 Oktober nanti, ketika Jokowi sudah keluar dari Istana Negara, berapa persen efek dia? Tidak ada. Artinya bahwa yang memberikan efek bukan orangnya, tapi kekuasaan dan jabatan dia pegang. Oh enggak, itu Iya dong. Begini, bro, saya bantah keras ya. Kalau kita mau ngomong itu, kita pastikan efek Pak Prabowo itu karena beliau bukan di kekuasaan ataupun Mas Gibran. Yang berkuasa kan kemarin Pak Jokowi. Ya, jadi efek ini sorry, karena ini personal. Kemarin Jokowi lebih tinggi dari Prabowo. Ya. Sekarang Prabowo lebih tinggi dari Jokowi. Kenapa? Karena Prabowo sudah terpilih. Nah, ketika Jokowi nanti 20 berakhir, ada efeknya? Nol. Enggak, jadi Artinya gini. bahwa dari proses itu yang memberikan efek pada keterpilihan bukan orang tapi jabatannya, kekuasaannya, kemampuan dia menggerakkan struktur kekuasaan negara dan seluruh finansial, itulah yang mempengaruhi keterpilihan. Oke, baik. Kembali lagi dengan saya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentunya sangat menarik ya teman-teman ketika kita melihat perdebatan antara Andian dan Silverter. Dan tentunya mereka ini sangat bisa dikatakan sangat berlawanan dalam soal berpikir, apalagi situasi dinamika politik yang terjadi saat ini yang sangat memanas dan tentunya sangat menarik. Saya setuju dengan pendapat Andian Napitupulu ini karena Andian Napitupulu ini yang setahu saya sangat lurus dan sangat konsisten dalam perkataan. Dan Andian Napitupulu ini juga berasal dari partai PDP Perjuangan yang dipimpin oleh Ketua Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan Andian Napitupulu ini juga sangat dikenal, sangat cerdas dan susah untuk ditaklukkan dalam soal berpikir dan soal perdebatan. Karena menurut saya Andian Napitupulu ini sangat benar dan sangat betul, dan apa yang dikatakan beliau ini memang sangat wajar dan sangat bisa dikatakan sangat bisa dipahami oleh masyarakat di sana. Saya sangat benar dan setuju apa kata Bang Andian. Seorang jadi pejabat di negara ini dihargai atau dihormati selama ia masih jadi pejabat. Ya tentunya di negara Republik Indonesia ini, bukan hanya di Republik Indonesia ini, tetapi negara-negara lain, ketika dia masih menjabat atau masih memiliki atribut, tentunya masyarakat akan menghormati dia. Tetapi ketika sudah tidak menjabat lagi, maka masyarakat akan tidak menghormati lagi. Tetapi ya, memang itulah seperti itu dan tidak bisa dipungkiri. Hanya tersisa Andian, aktivis 98 yang tidak meluncurkan idealismenya. Panglima debat Jokowi 2014 dan 2019. Tetapi tidak berburu jabatan ketika Jokowi mengingkari perjuangan partainya. Andian tetap kokoh memperjuangkan idealisme partainya dan melawan oligarki yang ingin mengangkangi negeri ini. Tentunya itu yang saya katakan bahwasannya Andian Napitupulu ini sangat konsisten dan sangat menjunjung dalam hal apapun untuk melawan oligarki yang merusak Republik Indonesia ini. Karena Andian Napitupulu ini tidak pernah mencela-mencela dan sangat disegani oleh pengawat politik lainnya karena beliau ini sangat cerdas, teman-teman. Andian dilawan, berat bro, beda kelas, Andian keren. Jongos Jokowi hanya menang ngotot. Sumpah, mau lihat Silverter, emang apa kontribusi dia buat untuk rakyat ini? Nah, kalau mengenai Silverter, saya juga tidak tahu siapa beliau, tapi kalau Andian Napitupulu ini memang sangat dikenal dalam hal apapun, dalam perdebatan dan hal segi berpikir dan hal segi mengamati. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Andian Napitupulu ini. Sudah jelas otak siapa yang merubah ternak Mulyono, kok nggak kapok-kapok. Good job Andian, kebenaran harus ditegakkan. Bagi yang salah paham agar sadar, jangan ke dunia terpikir sehingga terpeleset kehancuran negara ini. Siapa Silverter ini? Lulusan dari universitas yang sudah tidak ada lagi.
selalu mengatakan menang curang. Jokowi yang jadi pujaannya itu adalah hasil dukungan partai PDIP. Boom. Nah, Jokowi menang tentunya dari dukungan partai PDIP yang telah membesarkan namanya. Walaupun Jokowi meninggalkan partai PDIP, tetapi sejarah atau jejak digital tidak akan pernah hilang. Karena tentunya Jokowi berasal dari partai PDIP yang membesarkan namanya sehingga bisa 2 kali menjabat sebagai presiden. Kalaupun Jokowi berkhianat, tentunya tidak harus ditiru. Tetapi kita bisa belajar dari situ bahwasannya dunia politik ini hal-hal hanya adalah kepentingan pribadi. Tetapi beda dengan Andian Napitupulu ini. Andian Napitupulu yang saya kenal dari aktivis 98, bahwasanya beliau sangat konsisten dan sangat menjunjung keadilan di Republik Indonesia ini. Nah, betul semua Bung Andian, memang seharusnya kita dukung gagasan dan ide untuk kebaikan negara, bukan dukung kepentingan sempit. Tentunya kita harus mendukung setiap gagasan-gagasan yang masuk terhadap kita agar negara ini lebih baik ke depannya, bagaimana untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Bang Andian jujur nggak mau jadi menteri pun. Kebanyakan yang mendukung presiden pengen diangkat jadi menteri, Bang Andian kucok. Nah, tentunya Bang Andian menolak bahkan banyak tawaran dari presiden untuk menjadikan dia menteri, tapi Andian sangat konsisten bahwasanya dirinya tidak gila jabatan, tetapi dia hanya sebagai pengamat politik dan mengkritik hal-hal yang tidak sesuai apa yang terjadi di Republik Indonesia ini. Belajar cara berpikir dan bertindak dengan ucapan yang digunakan pakai akhlak, bukan pakai otot. Bung, benar kata Bung Andian, maju terus untuk membela yang benar. Silverter jaka sambung maka ketat. Mungkin teman tahu jawabannya. Wassalamualaikum. Faktor kekuasaan beda kelas. Silverter dan Andian ibarat langit dan bumi. Maling teriak. Semoga pembela yang salah diberikan Allah keselamatan. Dulu saya pendukung Jokowi, 2 kali pilih dia. Saya kira dia seorang negarawan, tetapi ternyata haus jabatan dan kekuasaan. Silverter jongos Jokowi dan Gibran. Andian ini orangnya omong-omongnya, maunya menang sendiri rakyat. Sekarang cerdas mengerti omong-omongnya yang begitu. Dia dulu sangat mantap. Ketika undang-undang tergeletak di selokan, kepastian hidup terhunyuk-hunyuk dalam cembrong. Zaman Eden sekarang berlangsung, zaman kelah bendung. Benar kata Andian dengan argumen fungsi. Jika Silverter bilang hanya Jokowi satu-satunya orang yang dipilih dan tidak ada yang menyamangi, namun Andian mengingat kepada Silverter yang sok hebat tanpa disadari bahwa Jokowi telah salah gunakan fungsi sistem yang berpotensi melanggar etika, dikemas kebijakan dan terutama saat cawe-cawe kampanye. Di antaranya, malfungsi jabatan cawe-cawe kampanye presiden boleh tidak netral diucapkan sendiri yang berproses keras oleh seluruh sivitas dan akademik perguruan tinggi se-Indonesia, mempengaruhi netralisasi dalam pemilu terhadap sebagai penyelenggaraan negara. Malfungsi bukan tugasnya hingga sulit diaudit berapa triliun rupiah dipergunakan, mempengaruhi penyalahgunaan undang-undang KPU, hal persyaratan calon presiden dan wakil presiden, di mana ada paman Gibran terbukti melanggar etik berat dan lain-lain. Kini ada lagi muncul kasus pagar laut dan sertifikat lahan laut ilegal yang tidak diketahui oleh 2 menteri sendiri, ART atau BPN, dan lain-lain, termasuk masalah pabrik tes telip yang sebenarnya dalam kondisi pailiti triliunan rupiah. Nah teman-teman, hal-hal yang terjadi saat ini memang sangat membingungkan, apalagi soal pagar laut dan bahkan tidak diketahui siapa pemiliknya. Nah, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman kolom komentar agar kita bisa saling berpikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045.